Kelihatan? Ya, Kelihatan? sudah, Oke, sudah. aman ya. Oke, di sini saya akan ngasih lah penjelasan dikit gimana sih teknis pembuatan dan pelaporan PPh 21 gitu ya. Nah, bendahara itu nggak hanya wajib motong atau pungut aja, terus store gitu kan. Habis yang dipungut kan pasti store, nggak store. Nah, selain itu kita juga wajib lapor, ya SPT bulanan, dan laporannya itu maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Misalkan masa Januari sekarang, kan belum selesai masa Januari. Nanti kalau udah Januari selesai, berarti batas apa namanya lapornya yaitu tanggal 20 Februari untuk masa Januari. Sama, untuk masa Februari batas maksimalnya tanggal 20 eh, bulan Maret gitu kan ya. Nah, ini semuanya lapor. Misalkan meskipun di situ nggak ada pajaknya, itu tetap lapor. Biasanya kayak gaji pokok, itu kan nggak ada pajak tuh. Dia tetap lapor. Uang makan, golongan 2 nggak ada pajak. Ya tetap lapor, sama gitu. Jadi meskipun nggak ada apa namanya potongan pajaknya atau nihil ya di situ, ya tetap lapor gitu. Di sini akan difokuskan pada pelaporan untuk PPh tidak final, BPMP untuk gaji dan tukin, terus uang makan lembur honor dan kawan-kawan yang masuk final, sama untuk pembuatan SPT masa pajak terakhir. SPT ini bukan taruhan ya, masa pajak terakhir. Nah, kurang lebih alur kerjanya seperti ini ya. Jadi intinya kita ngambil data dalam bentuk Excel tuh dari gaji web atau desktop. Ambil data, unduh, upload di web yang ada di sini, yang udah kita buat. Terus diunduh format XML, karena apa? XML ini format yang diminta di Cortex ini. Cortex mintanya XML bukan dalam bentuk Excel gitu. Nah, XML ini nanti juga di Cortex langsung jadi gitu. Jadi cepat. Harusnya cepat karena tinggal ngunduh, nggak perlu rekap satu-satu. Gitu kan. Kalau kabupaten kota mungkin satu di satu bank ya, tuh bank paling kok gaji paling satu kali gitu. TK satu kali jadi nggak banyak. Tapi kalau kayak di provinsi ada 3 bank, belum lagi susulan gitu ya. Dalam 1 bulan di kita ada 20 lebih untuk Excel ya, hasil Excel tuh. Jadi kalau nggak ada alat kayak gini kita keteteran gitu. Nah, nanti juga kalau kabupaten banyak susul-susulan itu jadi ini juga membantu gitu loh. Intinya itu, ambil data, unduh XML, upload lagi gitu. Cuma gitu-gitu doang alurnya ya. Nah, untuk yang pertama, ini BPMP ya, pembuatan BPH tidak final. Nah, pertama yang perlu kita siapkan yaitu data SP2D. Nah, di sini kan ada monitoring ya. Ada tulisan nih, monitoring SP2D. Ambil data situ, nanti difilter masa pajak gitu. Masa pajak itu apa dalam 1 bulan? Masa pajaknya. Jadi tanggal awal awal bulan berarti tanggal 1 sampai akhir bulannya. Akhir bulan kan bisa 30, bisa 31. Apa Februari kadang 28, kadang 29 gitu ya. Sampai akhir dari dalam sebulan full gitu. Habis itu silakan diunduh. Biasanya saya ngunduhnya Excel. Biar biar enak nanti di waktu diedit-edit gitu kan. Nah, yang kedua yaitu ngunduh potongan SPF. Meskipun di sini waktu di monitor SP2 di sini kan ada tuh, ada potongan di sini. Tapi kita nggak tahu nih potongannya di sini akun potongannya apa aja. Apakah 21 semua, ataukah ada 22, ataukah ada 23, ataukah ada final. Makanya kita perlu ngunduh di sini monitoring potongan SPM. Nanti di sini kita bisa ngelihat nih potongannya apa aja gitu. Nah, untuk yang SP2D tadi untuk melihat data-datanya di sini kan nggak ada pajak tetap ada, ya kan muncul. Kalau di potongan monitoring SPM di sini nanti nggak muncul. Makanya perlu 2 data ini gitu. Karena kan yang seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa kalau untuk nihil nggak ada pajak pun tetap kita lapor gitu kan. Nah, ya untuk yang potong SPM itu nanti yang dipilih yaitu
sebagai satker pembayar ya, satker pembayar. Monitoring potongan SPM satker pembayar. Nah, di sini nanti ada, di sini kan nih, setoran, ada macam-macam pajaknya. Nanti untuk di Excel aja nanti kita filter gitu. Masa pajaknya juga disesuaikan ya yang sama gitu. Sama dengan SP2D, jangan 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 beda. SP2D masa pajak Juli, ininya Agustus kan ya nggak match nanti. Oke, untuk Excel-nya setelah itu jangan lupa difilter ya, difilter, habis difilter. Nanti untuk yang hasil dari ini potongan SPM itu nanti. Untuk apa? Untuk nanti kita hitung, difilter dulu. Nanti bisa di store-nya kita tinggal milih PPh 21, 22, 23 ada keterangan gitu ya. Tinggal difilter aja. Nah, kayak gini ya. Nanti kalau kita fokus di PPh 21 berarti nanti pilih PPh 21. Nah, masalahnya di sini tuh semuanya ada final tidak final campur jadi satu gitu. Nah, kita harus memisahkan, kasih warna-warna aja. Oh, finalnya warna ini, tidak finalnya warna ini gitu aja ya. Oh, P3 ini kasih keterangan. Nah, kita bisa ngitung nih pakai sum if rumus Excel gitu ya. Nanti bakal ketahuan. Nah, ada ketahuan nilainya segini. Terus kita misahkan. Misalkan di sini yang tidak final saya kasih warna merah. Tinggal di totalnya berapa gitu. Oh, totalnya 14 juta gitu kan misalkan. Finalnya berarti sisanya dari 21 kurang 14 nanti ketemu final. Nah, kalau udah ketemu gini, maka ini untuk kita masih bahas BPMP ya. BPMP berarti gaji ya. Gaji dan tukin gitu. Kalau untuk di BPS. Nah, hal yang pertama dilakukan persiapan data selanjutnya yaitu data pegawai. Langsung aja data pegawai itu unduh di sini. Jadi menu data pegawai nanti bakal muncul gini loh. Kok kosong mas? Ya kosong emang. Nanti kita tinggal munduh aja di ada menu Excel tuh. Ada di pojokan kanan tuh. Excel langsung unduh aja semuanya. Gak peduli itu pegawainya udah pindah kah, udah pensiun kah, udah meninggal kah, di situ semuanya ada. Jadi dari awal satker ada data pegawai itu ada gitu di situ. Nggak masalah itu nanti auto filter. Jadi unduh aja semuanya gitu. Yang kedua yaitu status awal kawin atau PTKP. Kenapa penting? Nah, di sini tahunnya juga diambil 2025 ya karena kita pelaporan 2025. Kenapa status kawin penting? Karena sebagai dasar pemotongan pajaknya, perhitungan pajak. Karena pajak meskipun misalkan saya nikah di pertengahan tahun gitu kan. Kan harusnya berubah jadi K0 kan. Udah nikah berarti kan K0. Tapi kenapa waktu lapor pajak tetap dihitung PTKP-nya TK0 yaitu statusnya aturannya motong pajak itu pakai dasar awal tahunnya. Awal tahun berarti 1 Januari 2025 dalam hal ini gitu. Nanti PTKP-nya kalau pegawai tanya, "Loh, saya kan udah ini nambah anak. Saya kan udah ini tapi kenapa ini di sini belum berubah?" gitu. Penjelasannya begitu, nanti saya akan dijelaskan bahwa kita yang gunakan untuk dasar potongan pajak nanti di PTKP waktu bikin A2 itu kan ada PTKP. Itu pakai status sawil yang awal tahun, bukan yang posisi sekarang gitu loh. Gitu ya. Oke, selanjutnya untuk gaji nanti undurnya dicetak gaji dan tanda tangan elektronik. Nanti ada, tinggal silakan filter ya dari bulan yang dipilih, masa pajak yang dipilih. Kalau Agustus ya Agustus, kalau Mei ya Mei gitu kan. Nanti unduhnya di yang hijau ini. Excel tuh yang hijau ini ya, jangan yang lain. Yang Excel, yang warna hijau. Setelah itu tukin. Nah, nanti di proses tukin digaji, proses tukin. Nanti tinggal unduh aja. Nah, untuk yang tukin hati-hati. Karena misalkan kita unduh nih paling atas. Setelah ngunduh biasanya jaringan jelek. Halo, tes tes, dengar? Oke. Komandan. Oke, setelah unduh biasanya tukin ini berubah jadi bawah yang atas. Nomor invoice-nya 28D biasanya berubah jadi bawah. Jadi harus hati-hati nih. Jangan unduh nanti data yang sama gitu berubah. Jadi harus dilihat dari nomor invoice-nya gini. Dan nomor invoice ini kan kita dari SP2D yang telah kita unduh di awal tadi. Jadi lihat, jadi ngunduhnya jangan semua, tapi kita lihat dulu SP2D. Oh, SP2D nomor berapa ya? Oh, ini. Soalnya kadang tukin bulan apa masuk di sini, padahal masa bacaannya beda gitu.
Bisa jadi. Aman? Aman. Oke, nah selanjutnya buka BPK asisten. Nanti di sini semuanya ada ya. Nanti tinggal bukti potong pajak. Nanti kalau pilih yang gaji tukin berarti yang BPMP, uang makan lembur berarti yang BP21, kalau A2 yang ini nanti dadakan ke web. Nah, kalau ini Bapak Ibu kan udah biasa ya menggunakan ini. Bagi yang udah pernah, kalau yang belum pernah berarti nggak biasa gitu aja. Nanti silakan pilih BPMP, lanjut uploadnya langsung semuanya ya. Detail pegawai upload, status kawin upload, gaji langsung bisa banyak gitu ya. Token bisa banyak langsung lanjut. Nah, NPWP ini NPWP pakai NPWP Satker, bukan NPWP bendahara. Ada PMK atau apa ya, surat PJ aturan PJ 2020 atau apa gitu ya. Bahwa untuk NPWP bendahara udah enggak dipakai lagi, semuanya diubah menjadi NPWP Satker gitu. Jadi ini perlu digarisbawahi nih. Beda NPWP bendahara, NPWP Satker. Nanti pakai NPWP Satker no. NPWP Satker paling 15 digit. Kan gitu biasanya. Kadang 15 digit doang. Terus gimana nih kalian yang diminta 16 digit, depannya dikasih 0. Gitu ya. Dikasih tanda 0. Untuk masa pajaknya silakan ditulis masa pajaknya dalam bentuk angka. Tanggal pemotongannya silakan sesuaikan gitu. Oke. Nah, di sini akan langsung akan muncul nih. Kalau ada perbedaan biasanya ada perbedaan di sini. Di sini ada total penghasilan terupload yang telah kita upload. Nanti perbaikan ini otomatis dari aplikasi. Biar apa? Biar estimasi pajaknya sama kayak gini. Ini kan estimasi pajak dengan yang pajak yang diupload nilainya berapa gitu sama. Nanti kalau nggak sama biasanya muncul perbedaannya di mana. Nanti kita sesuaikan dengan ada nanti kolom waktu muncul detail, waktu diklik nanti ada kolom namanya pajak gaji web. Nah, nanti disesuaikan di situ. Nah, contoh yang ini. Tadi di sini kan kita di awal udah merekam nih, udah di jumlah pajaknya. Loh, di sini ada 685. Kan gitu. Tapi yang terdapat 1468 padahal ada semua nih. Tapi di sini yang tidak final kok 14739 ternyata di sini oh P3K belum dimasukkan, ada selisih 54.000 ya. 54 ribuan. Oh, P3K ternyata belum dimasukkan gitu kan. Nanti soalnya biasanya kalau saya PNS sendiri, P3K nanti saya upload sendiri gitu. Jadi nggak saya gabung biar nanti ketahuan karena ngambil datanya kan beda. Nah, setelah itu kalau udah selesai kan diunduh nih. Download XML di sini ada pilihan XML sama Excel. Nanti download aja yang XML, Excel ini untuk lihat aja kalau penasaran gitu. Dilihat oh ini ya. Kayaknya kalau XML kan susah untuk bacanya gitu. Kalau yang begini nggak tahu. Nah, selanjutnya silakan buka Cortex kalau udah ada XML, udah jadi nih, udah sama nih. Misalkan udah sama semua, datanya udah ada semua. Totalnya lengkap sesuai dengan yang pajak dalam sebulan dalam masa pajak yang dilaporkan gitu. Buka Cortex. Habis itu login pakai user masing-masing. Jadi kan bisa ditambahkan nih, nggak hanya bendahara, semuanya itu bisa ditambahkan siapa aja, misalkan staff itu bisa ditambahkan di sini. Nah, tapi karena ini kewajiban bendahara, lapor maka bendahara yang lapor ya. Saya itu jangan lupa impersonate menjadi satker kan ada pilihan tuh, impersonate satker. Jangan pakai akun ya sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya kalau udah nanti silakan pilih untuk yang tidak final ya, silakan pilih nih BPMP ya. Bukti pemotongan bulanan pegawai tetap gitu ya. Nah, setelah itu kita upload di import data di browser, dipilih. Nah, nanti ada kalau subnetting nanti berhasil. Kalau gagal, nanti tinggal dilihat nih ada gambar mata di samping tuh. Ini gagalnya kenapa sih? Gitu. Silahkan dicari kenapa gitu. Nah, setelah itu udah terbit kan, misalkan udah sama, silahkan terbitkan. Tapi kalau nggak sama ada satu tadi, ada kuning-kuning misalkan di waktu di sini. Di sini ada biasanya kalau ada perbedaan tuh ada muncul kuning atas nama siapa gitu ya. Dilihat dulu nih di sini yang udah terbit ada nggak orangnya, dicek dulu. Silahkan difilter di situ. Orangnya ada, tapi di situ muncul perbedaan, maka tinggal edit aja. Tapi kalau orangnya nggak ada, tapi muncul perbedaan di situ ada orang, maka tinggal di create buat baru gitu ya. Nanti silakan dicek aja gitu. Setelah itu
setelah terbitkan jadi muncul di sini, silahkan nanti dicek lagi nilainya sama belum. Nah, itu yang untuk tidak final. Kalau yang final kurang lebih sama. Yang diunduh sama kan tadi? Ini sama. Nah, silakan nanti bikin kolom baru. Oh, kalau saya biasanya saya pisah. Uang makan lembur kan datanya udah ada dari gaji web. Saya pisah dulu nih. Biar gampang. Nanti owner dan kawan-kawan saya pisahkan lagi sendiri karena ada format sendiri kalau owner ya. Makanya saya pisah di sini untuk mempermudah. Sama, kurang lebih data pegawainya sama, status awal kawinnya sama, ngunduhnya mungkin di sini untuk uang makan ngambilnya di sini. Ada uang makan di sini terus ada lembur gitu ya. Nanti ada unduh, ini formnya Excel, nanti silakan diunduh. Jangan yang gambar print tuh ya, tapi gambar yang unduhan itu. Download Excel uang makan. Tuking juga ini ada gambar unduhan. Download Excel Tuking nanti. Nah, untuk yang honor dan lain-lain, kan honor mitra kan perlu dilaporkan juga tuh, mitra, pegawai, ya kan? Aku tuh honor apa, narsum, semuanya di situ silakan dimasukkan. Nah, ngambilnya silakan di ini SPP.ID di pojokan tuh format honor gitu, kelihatan ya. Nah, format honor. Silakan diunduh, disesuaikan ya ini. Formatnya jangan diubah-ubah, tinggal disesuaikan aja. Keterangannya silakan ditandai sendiri gitu, biar nggak bingung. Nah, silakan di-upload gitu ya. Nah, misalkan karena saya kan tadi saya pisah nih. Saya pisah ya. Saya pisah honornya nanti sendiri gitu kan. Berarti tapi kan di sini di sistemnya diwajibkan upload semua. Gimana dan nanti silahkan upload file kosongan aja Excel. Jadi silahkan bikin file Excel tapi isinya nggak ada apa-apa gitu. Nanti upload di sini aja gitu. Biar nggak mempengaruhi nilai yang udah ada gitu. Nanti sama kalau saya ingin upload honor aja nih. Yang udah saya buat diupload di honor untuk uang makan dan uang lembur pakai file kosong. Itu ya. Terus lanjut. Ataukah pengen karena kan uang makan, uang lembur SPM-nya beda-beda nih. Gimana? Saya mau lapor satu-satu aja ya nggak apa-apa. Dan nanti unggahnya uang makan satu kali, satu file, uang lemburnya file kosong, honornya file kosong gitu. Nah ini yang contoh ada dari perbedaan nih. Nah di sini kan ada perbedaan. Kalau di sini nggak ada perbedaan nih. Tapi untuk totalnya nggak ada perbedaan nih, bener. Tapi di sini ada perbedaan perhitungan pajak. Nah contohnya gini. Biasanya kenapa sih ada perbedaan gini? Kan gitu. Ternyata permasalahannya itu gini, waktu kita lapor masa yang bersangkutan, si pegawai ini masih golongan 2. Misalkan ini golongan 2 atau golongannya apa, misalkan 3 gitu. Ternyata kita kan ambil unduh detail pegawainya yang terbaru nih. Kita lapornya udah telat. Kayak sekarang baru lapor di Januari misalkan, padahal ini bulan Februari. Misalkan gitu, Februari, kalau lapor di Januari tahun depan. Kan pegawai udah naik gitu. Misalkan dari 2 ke 3 atau 3 ke 4 gitu. Tarif pajaknya kan beda. Nah, dari situ makanya timbul perbedaan. Terus gimana? Ya, kita sesuaikan dengan pajak yang terupload. Berarti misalkan 0. Ya 0, berarti ini dikasih sesuaikan 0. Gitu kan. Karena dasarnya yang dulu gitu. Kan kita nggak bisa nih download detail pegawai yang dulu, nggak bisa, nggak kayak yang status kawin. Status kawin kan bisa awal tahun gitu, 2025, 2024, dan itu kan bisa. Tapi kalau detail pegawai ini yang terbaru, makanya nanti ke depan kalau mau nggak banyak detail perbedaan ya menggunakan nanti tiap bulan harus download gitu untuk detail pegawainya. Oke, kurang lebih lapornya sama. Cuma di sini di menu BP21 dipotong selain pakai tetap. Meskipun pakai tetap, tapi di sini ya maksudnya final. Kurang lebih sama, upload, nanti sukses, terbitkan, selesai gitu kan. Nah, untuk buat di korteksnya gimana? Di sini saya masih belum selesai buat tadi, karena buatnya baru kemarin. Nanti akan saya lampirkan di sini ya. Kurang lebih caranya sama. Yang bulanan. Nanti ada waktu lapor SPT, ada pilihan 321. Nah, sekarang ke ini aja. Oke, sebelum lanjut ke A2 tahunan,
Apakah ada pertanyaan untuk yang bulanan? Halo, nggak ada pertanyaan? Harusnya cepet sih. Kemarin ada teman saya pakai ini sehari langsung selesai yang bulanan sampai November. Gitu ya. Ada pertanyaan dari Halo tuh Mas di kolom chat. Oke, kalau file Excel Honor ambil di mana ya? Ambilnya di mana, Mbak Ara? Tadi kelihatan nggak di share screen? Ambil di mana? Kecil dan tadi tulisannya di share screen itu. Udah jadi jelek. Tapi ada kan? Di PPT-nya dikasih linknya nggak tadi? Ada kan? Nah, di sini coba lihat. Di untuk Excel ya. Nah, honor. Ini ya, ada SPPS dulu dari format honor. Nanti di Excel ada, nanti akan saya share ya. Jadi setiap ini ada alamat ngambilnya di mana gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Dan ini kan Ah, saya download, saya sambil buat nih. iya nggak apa-apa. Tadi kan saya download yang dari apa namanya monitoring potongan SPM sama SP2D nih. Hmm, Kan yang muncul itu cuman tunjangan kinerja sama gaji induk ya. hmm. Tapi kenapa saya waktu di gaji web itu ada 3 gaji ya, maksudnya 3 file Excel yang dari gaji web. Karena ini tanya saya atau punya Mas Iksan? Iya punya saya maksudnya. Nah, cek dulu di SP2D-nya dalam masa pajak itu gajinya ada berapa nih? Kalau Kalau yang di gajinya sini, ada 3 dalam masa pajak itu, berarti yang diupload kan 3. Nggak mungkin 1. Karena di gaji kan langsung nyambung di pembuatan SPM di Sakti kan. Kalau kita bikin 1 ADK, nanti jadi 1 SPM. Kalau 3 ADK ya jadi 3 SPM gitu kan. ya maksudnya kan tadi kan Dani bilang download yang monitoring potongan SPM kan, cocokin sama Mm-mm. yang SP2D itu. Ya, Yang di sini kan yang muncul ya ada gaji P3K sama TK P3K kan belum tuh, dikasih masuk toh. tuh. Tapi kenapa saya download di gaji web itu ada muncul 3 folder, maksudnya ada 3 Excel itu kan yang 2 itu dua gaji itu kan karena ada 2 rekening bank kan. Ya. Yang satunya itu kekurangan, kayaknya kekurangan tapi kenapa tidak muncul di sini ya? Nah, kekurangannya bulan apa tuh? Oh, kayaknya Januari kali ya. Nah, silakan dicari. Jadi harus cari dulu. Oh, ini kekurangan bulan apa? Jadi di daftar SP2D itu dilihat tuh keterangannya ini gaji bulan apa ya? Oh, kekurangan bulan. Misalkan kita bikin Agustus, ternyata kekurangan bulan Juni. Ternyata ada di Juni itu nanti kekurangannya. Jadi kita ngambilnya ya sesuai dengan yang di ini. Di daftar SP2D dicari dulu. Oh, bener nggak ini? Dilihat Excelnya. Oh, namanya bener berarti bener yang ini. Jangan sampai salah upload karena nanti kalau kita salah upload hasilnya juga pasti beda jauh. Makanya kenapa waktu di awal tuh disuruh eh, download SP2D karena nanti buat dasar kita gitu. Nanti kan di gaji kan ada tuh keterangannya kalau nggak salah di keterangan uraian SP2D itu. Gaji apa sesuai nomor ada sesuai nomor gaji kalau nggak salah. Iya balik ya. Kalau bikin gaji SPM-nya uraiannya nggak ada nomor gaji. Nggak ada nomor Cuma ini ya kayak kekurangan bulan apa sampai apa gitu aja ya. Nah itu berarti silakan dicari bulan apa disesuaikan aja. Biar sama nanti masih. Ada lagi? Udah jelas atau masih ada itu pertanyaan lagi masih? Mas, aku nanya lagi dong. Silakan. Jadi kan aku ada susulan CPNS dibayar Hmm. di bulan Februari. Itu dimasukin juga nggak, Mas?
Iya, karena dasarnya kita itu di SP2D ya. Jadi kalau SP2D-nya Februari, ya Februari meskipun dia susunannya Desember gitu. Oke. Jadi dasarnya itu SP2D ya. Jangan dasar ini kan gaji meskipun gaji kayak gaji Januari kan udah dibuat Desember. Ya kita dasarnya karena SP2D, tanggal SP2D kan tanggal cair ke pegawai. Selain itu juga tanggal dia masuk ke rekening kalau ada pajaknya, rekening kas negara gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Ataukah ada yang perlu diklarifikasi lagi? Kalau enggak kita lanjut yang A2. Saya dulu. Saya masih Oke, belum silakan. yang tadi tuh, yang di gaji web kan ada 3, berarti ini kekurangan gaji Januari kali ya. Juga Tapi tahu Mas Iksan gimana daftar? Coba share screen. Daftar SP2D-nya gimana? Coba share screen. daftar SP2D-nya tidak muncul yang itu, Di yang SP2D nggak ada. tidak ada. Nah, Sama berarti itu di ring SP2D ada otomatis. berapa yang harus diupload kalau menurut daftar SP2D-nya? Ini gaji 2 sama TK2. Gaji 2 itu PNS semua. Iya, pegawai karena Berarti dua yang diupload 2. Iya, TK dia berarti diupload 2, jangan 3. tapi yang gaji yang kekurangan tadi tidak perlu diupload kali ya? Nggak perlu. Mungkin itu masuknya di bulan setelahnya bisa jadi. Oh, tidak, saya coba lagi dah. Oke, lanjut Dan. Nanti terseret Oke, ada besok. lagi? Ada lagi? Clear ya? Udah, enggak. Kita habis ini udah nggak bahas yang bulanan lagi ya. Kalau udah clear. Oke, lanjut. Kita lanjut yang masa pajak terakhir. Udah kelihatan? Ini kalau nanti ditulis di korteksnya untuk yang bulanan nanti saya tambahin di sini ya. Nah, sekarang untuk masa pajak terakhir. Kenapa bahasanya? Kenapa nggak tahunan sih masa pajak terakhir? Karena untuk A2 ini dibuatnya itu tidak hanya tahunan. Ya. Sebenarnya masa pajak terakhir tuh misalkan pegawainya gajinya di SP2 itu sampai April. Dia pindah bulan Mei. Gitu kan. Berarti masa terakhir dia di kantor dibayar itu kan berarti bulan April. Ya kan? Berarti yang bulanannya cuma bulan 1, bulan 2, bulan 3. Bulan 4-nya April kan dia di SP2D itu di terakhir ya. Itu berarti dibuatkan A2. Harusnya seperti itu. Dibuatkan A2 di bulan April. Makanya kenapa kalau nanti waktu bikin A2 itu kan dari data Januari sampai Desember. Ya kan ngambilnya dari gaji web. Itu nanti kan ada, kalau kemarin udah pernah nyoba ya, nanti ada ini masuknya full year, partial year. Ya kan? Analyze it. Nah, untuk yang pegawai nggak full, dia pindah gitu, itu maksudnya parsial. Nah, misalkan ya, saya contoh tadi, harusnya dia, tapi udah terlanjur kita bikin April, gitu kan? April udah bikin tapi yang bulanan ya. Terus gimana? Di A2-nya pasti waktu upload gagal tuh untuk satu pegawai tersebut. Gagal. Ada keterangan tuh nanti situ bahwa ada BPMP gitu. Intinya kayaknya gitu keterangannya kemarin. Nah, maka harus yang bulan tersebut dihapus, ya kan? April. Berarti Aprilnya BPM-nya dihapus untuk satu pegawai aja, jangan semuanya. Satu pegawai aja itu dihapus. Lalu silakan nanti upload A2 lagi gitu ya. Oke. Langsung lanjut aja ya. Data apa aja sih yang perlu disiapkan? Sama, data pegawai, ya kan? Terus status awal kawin, terus gaji. Nah, gaji ini dari Januari sampai Desember. Jadi unduh aja semuanya yang ada, unduh. Januari tayang, unduh. Februari tayang, unduh gitu misalkan. Unduh aja semuanya. Tukin juga gitu. Tukin sama unduh. Tapi ya itu tadi, jangan sampai double data. Karena habis unduh kalau tukin, dia itu berubah posisi yang atas di bawah, yang bawah jadi atas. Jadi hati-hati, terutama di tukin ya. Nggak tahu kenapa sistemnya sama Kementerian Keuangan dibuat gitu.
Udah. Untuk A2 itu cuma gaji dan tukin. Ya kan? Nanti finalnya itu otomatis nanti waktu lapor. Nah, nanti kita akan buka ini, terus bukti potong masa pajak, nanti pilih BPA2. Silakan buka ya, nanti video tutorial nanti nyambung ke YouTube yang kemarin saya share itu ya. Untuk video 21-nya nanti saya belum buat. Nah, habis itu silakan upload. Ini banyak banget nih. Detail pegawai, status pegawai, data gaji langsung bisa banyak. Habis itu silakan lanjut, masukkan NPWP Satker. Masa pajaknya silakan diisi 2025. Untuk tanggal pemotongan silakan ini tanggal diisi tanggal pembuatan A2 nggak masalah. Gitu kan? Karena kita kan memotong dari Januari sampai Desember, ininya diisi di tanggal pembuatan A2 nggak masalah itu. Nah, nanti di sini ada anual, ada full year, partial, ada anual. Oke, nanti diunduh. Nanti misalkan yang di saya muncul full year, emang nggak ada pegawai yang keluar masuk, Mas, nggak ada pegawai yang pensiun. Ya nanti ya setelah diunduh nanti bakal ada satu file aja. Kalau ada muncul 3 kayak ini, kayak dicontoh, ya berarti nanti ada file XML sebanyak 3, jadi udah terpisah. Jadi enak kita uploadnya enak, terpisah-pisah. Ini bisa dilihat juga. Nanti Excel juga gitu. Nah, masuk Cortex, jangan lupa impersonate. Kalau nggak impersonate nanti nggak bisa. Karena apa? Karena nanti yang di sini diisi yaitu NPWP Satker, maka kita impersonate Satker. Silakan pilih nanti BPA2, masa pajak terakhir. Habis itu silahkan di sini di browse, di-upload aja satu-satu yang uploadnya ya, karena meskipun 3 file, kita nguploadnya cuma bisa satu-satu nanti, biar bisa dilihat. Akan ada validasi data, terus cek dulu sama enggak gitu kan. Dilihat ada klik edit. Nah, kayak contoh nih punya saya nih. Nah, buka yang ini klik edit akan muncul begini nih. Silakan scroll ke bawah datanya gimana. Terus habis itu yang di buka juga di gaji web, ya kan? Di gaji web di bagian token. Nah, ini jadi kan ada menu gaji, ada token ya. Jadi di gaji nanti ada token gitu kan. Habis itu silakan klik gambar buku, kayak buku dibuka gitu ya. Terus dicari, ini bulan apa? Bulan Desember ya. Jangan bulan yang lain, nanti bulan Desember. Karena nanti Desember itu masa pajak terakhir, dia di sini otomatis gitu. Terus ada klik mata, silakan di filter, dicari misalnya Dani gitu, muncul nama Dani gitu. Sini muncul Dani Mading sama Dani Santoso. Nah, silakan situ diklik. Nah, nanti silakan dibandingkan nih nilainya sama nggak kayak gini. Kalau sama kayak gini ya totalnya. Oh, netonya segini. Oh, ada selisih dikit. Nggak masalah kalau selisih dikit nggak masalah. Berarti udah bener gitu. Paling berapa rupiah doang, gitu kan? Habis itu, kenapa kok ini? Ya tadi ada pertanyaan. Ini kenapa sih kok ada kurang atau lebih bayar? Punya saya juga gitu. Ini di gaji web sama ini pajak setahun kurang atau lebih bayar karena yang TER ini pakai TER kan ada TER bulanan, ada TER tahunan gitu kan. Kalau yang tahunan kan kita kan yang dihitung bulan 1 sampai 11 itu misalnya pajaknya 2 juta. Gitu kan, 2 juta. Nah, itu ternyata waktu di bulan Desember ini dihitung dalam setahun. Berapa dihitung? Dihitung, dijumlahkan, terus dikurangi PTKP dan kawan-kawan kan, selesai. Oh, muncul nih. Ternyata di sini, ya, di contoh ini aja ya. Totalnya yang udah dalam sebulan tuh 1,7 gitu kan. Sedangkan 1,7 ini perhitungan tahunan. Yang kemarin udah dibayar bulanan itu 2,5 juta. Berarti kan lebih bayar nih. Bulan 1 sampai 11 saja udah bayar 2,5 juta, ya kan? Tapi menurut TER hitung tahunan itu cuma 1,7 juta. Sehingga kita lebih bayar, minus itu lebih bayar ya, bukan keluar bayar. Minus itu lebih bayar. Apakah nanti balik ke kita duitnya 762? Ya enggak. Karena kita ASN kan, nggak mungkin nanti kita lebih atau kurang bayar. Karena kan ini ditanggung sama negara ya.
ujung-ujungnya nihil. Jadi ini nggak apa-apa, teruskan aja. Gitu. Kenapa lebih bayar, kurang bayar, teruskan aja. Apakah semuanya lebih bayar? Enggak juga. Ada beberapa pegawai yang kurang bayar gitu. Nggak masalah gitu kan. Nah, kalau udah selesai, silakan terbitkan tuh. Tadi kan udah lihat di sini ya. Nah, habis itu dicentang terus diterbitkan. Ini ya, terbitkan. Oke, kalau udah terbitkan, udah terbit, apakah perlu mengunduh satu terus dikasihkan pegawai? Nggak perlu. Kenapa? Karena pegawai udah bisa ngunduh sendiri-sendiri. Ngunduhnya di mana? Jadi masuk ke role pegawai masing-masing. Nanti ada menu di portal saya terus dokumen saya. Nanti di situ silakan dicari. Ada kayak gini. Ada judul dokumennya itu bukti potong PPh 21A2. Nanti silakan diunduh aja. Gitu ya. Nah, kalau pegawai yang mutasi ini kan Satker misalkan, ada mutasi dari Halsel pertengahan tahun, misalkan bulan Agustus pindah ke provinsi gitu kan. Berarti ini ada dua. Satker cuma lapor sampai dia di satkernya di situ aja, misalkan orang dari Halsel bulan 1 sampai 7. Digajinya 1 sampai 7. Ya udah kita buat A2-nya berarti masuknya parsial kan. Ya udah kita nanti otomatis kan di situ Januari sampai Juli gitu. Satkernya dilaporkan nanti pegawainya muncul 2 tuh. Januari, Juli, nanti Agustus sampai Desembernya di satker yang baru. Jadi muncul 2. Gitu ya. Nah, nanti setelah diunduh hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kan ada periode penghasilan 1 sampai 12 berarti full year. Nanti kalau misalkan 1 sampai Juli berarti 1 sampai 7 gitu kan. Gitu. Nah, kalau udah ngunduh, pegawai bisa langsung nih buat SPT. Tapi biasanya emang untuk yang otomatisasi nilainya otomatis masuk setelah kita terbitkan A2 itu butuh jeda 1 hari. Itu bisa nanti otomatis. Kalau setelah diterbitkan A2 terus pegawai langsung lapor sendiri, biasanya nggak muncul otomatis, tapi bisa nginput sendiri. Nah, otomatis pun itu kita bisa ngedit ya, jadi nggak masalah gitu. Nah, setelah itu silakan kalau pegawai lapor di sini ada di SPT, habis itu silakan buat konsep. Nanti pilih PPh orang pribadi, lanjut. Nah, SPT tahunan, SPT bagian tahun pajak. Nanti kalau misalnya pegawai yang pindah tadi ada 2 A2, nanti bisa lapor masing-masing nih. SPT bagian tahun pajak berarti nanti di sini pilihnya Januari sampai Juli di periodenya. Tadi lapor 2 kali. Itu ya. Lapor 2 kali. Apakah bisa lapor 1 kali misalkan SPT tahunan, nanti apakah muncul 2? Dan itu nanti silahkan dicoba aja. Harusnya bisa. Jadi dia bikin SPT tahunan, itunya A2-nya udah muncul Januari, Juli, Agustus, Desember. Di situ nanti bikin tahunan harusnya bisa Januari, Desember jadi 1 gitu. Terus dilanjut. Nanti di sini normal, kalau udah pernah lapor pembetulan gitu ya. Nah, di sini setelah itu selesai. Setelah selesai di sini klik menu edit, lihat. Kalau udah terus diposting. Kenapa perlu diposting? Karena nanti nilainya biar muncul gitu. Kalau nggak posting biasanya nggak muncul di situ nilainya. Di sininya 0 gitu. Terus tinggal ngisi-ngisi aja. Oh, pekerjaan tinggal centang-centang aja nih. Apakah iya tidak ya tidak gitu aja ya, kayak survei gitu. Iya tidak ya tidak gitu. Nanti bakal otomatis. Nah, di sini kenapa 0 sih? Ya karena belum posting gitu. Kalau udah posting nanti nilainya nggak 0 di sini otomatis gitu. Nah, nanti bisa dilihat di L1 gitu. Kalau untuk memperbaiki lihat di L1. Untuk final nanti masuknya di L2. Gitu ya. L1 nanti bisa ngedit harta-harta di situ juga tinggal edit. Kalau udah ada dan nggak ada berubah, nggak usah edit, langsung silakan lapor. Dan ujung-ujungnya yang penting kita statusnya nihil gitu ya. Karena kita ASN nggak mungkin itu, kecuali biasanya nih, misalkan Mas Iksan dia punya YouTube, ada penghasilan YouTube-nya lapor nih Mas Iksan, ada penghasilan gitu 2M, pajaknya 100 juta gitu, misalkan gede banget gitu. Nah, itu akan muncul di sini nanti di L1 bagian E. Di situ akan muncul otomatis juga. Kalau emang pihak YouTube-nya udah lapor, biasanya cepat. Nah, di situ bakal muncul nih. Kita disuruh store sendiri misalkan gitu. 100 juta. Kok kurang bayarnya berapa? 100 juta. Wah, dari YouTube nih gimana nih?
Silakan bayar. Kalau nggak mau bayar, ya silakan dihapus, nanti bisa nihil. Nah, kalau misalkan kurang bayar dan emang bener kok pajakku yang harus dibayar ke negara 100 juta nih hasil dari YouTube-ku. Sekarang masih gitu ya, masih gitu. Tinggal nanti klik bayar dan lapor, nanti akan muncul auto billingnya. Nanti billingnya silakan dibayar. Gitu kan. Nah, jika udah lapor bisa dilihat di SPT dilaporkan di sini. Nanti bisa diunduh hasilnya begini. Yang sebelah kiri. Nah, untuk yang di email nanti akan muncul begini, yang bukti potong elektroniknya muncul di email. Nah, ini nanti, dua ini nanti silakan disimpan, siapa tahu nanti disuruh upload gitu kan. Sebagai bukti bahwa pegawai udah lapor gitu ya. Itu aja. Terima kasih. Oke. Ada